Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Aldifa Mahardika, NIM 1901550021. Di sini saya akan membahas dan menjawab tugas sistem operasi hari Senin, tanggal 15 September 2020. Langsung saja. Yang pertama yaitu bentuk interaksi sistem operasi dan user. Bentuk interaksi sistem operasi dan user ada 6. Yang pertama yaitu direct manipulation, yang kedua menu selection, yang ketiga from fill in, kemudian command language atau command entry, kemudian ada natural language atau bahasa alami manusia, dan ada dialog question answer atau dialog tanya jawab. Yang pertama yaitu direct manipulation atau pengoperasian secara langsung, yaitu interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer. Ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer, misalnya delete file dengan memasukkan trace, drag and drop, dan lain-lain. Direct manipulation pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan melalui virtual environment ataupun semacam aplikasi untuk kuliah online seperti Zoom, yaitu dengan share screen, dengan video, dan lain-lain. Contoh yang lain ada pada game solitaire, yaitu kita dapat mendrag kartu kemudian mendropkannya pada kotak-kotak yang ada di atas. Selanjutnya ada menu selection. Tipe menu selection ini memberikan beberapa pilihan pada user berbentuk daftar menu, yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misalnya, klik kanan dan memilih pilihan menu yang dikehendaki, seperti kita akan mengcopy, paste, cut, dan lain-lain. Contohnya ada di menu selection PowerPoint, ada cut, copy, paste, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada form fill in atau pengisian form. Form fill in adalah cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian yang telah disediakan oleh form. Contoh yaitu laman awal Facebook. Kita melakukan sync up, ada area atau bagian yang tertulis first name, last name, email, password, kemudian ada birthday, jenis kelamin, female or male. Kemudian yang keempat ada command language atau command entry, yaitu menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Kenapa dapat dikatakan orisinil? Karena semua interaksi melalui menu dan form direct semuanya akan berujung pada penggunaan bahasa command language. Atau mengklik suatu menu berarti menjalankan command language untuk perintah menu tersebut. Contohnya ini ada di command prompt, yaitu membuka MySQL. Pertama kita akan memindahkan file dari XM menuju ke MySQL, kemudian bin, kemudian kita akan masukkan MySQL uroot untuk membukanya. Kemudian ada natural language atau bahasa alami manusia. Natural language merupakan perintah yang digunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language dapat disebut dengan artificial intelligence. Contohnya adalah dengan menggunakan search engine di Google atau penulisan suara atau Google Speech. Ketika kita menggunakan search engine Google atau kita memasukkan keyword atau ucapan,
Yang di input adalah bahasa yang kita gunakan cakapan sehari-hari, bukan merupakan bahasa programming dan sebagainya. Contoh lain adalah adanya aplikasi SimSimi yang menggunakan aplikasi chatbot atau aplikasi yang membuat user seakan-akan melakukan komunikasi dengan komputer. Kemudian ada dialog question and answer atau dialog tanya jawab. Dialog tanya jawab ini mengacu pada sistem menu di mana setiap interaksi hanya membutuhkan satu atau dua baris tampilan. Terdiri dari sebuah pertanyaan dan serangkaian pilihan jawaban dari pengguna. Hanya digunakan apabila input yang diharapkan sangat terbatas, seperti dalam otomasi teller bank dan katalog perpustakaan. Contoh ini adalah stok barang sales, ada keterangan do you want to continue, apakah kamu ingin melanjutkan. Apabila yes, kita akan ditunjukkan stok barang dari sales. Apabila no, kita akan tidak ditunjukkan barang dari sales tersebut. Soal kedua yaitu apa yang kita lakukan apabila muncul notif low disk space. Seperti di gambar ini. Penyelesaiannya ada beberapa cara. Salah satunya adalah run disk cleanup, kemudian uninstall aplikasi berat, lalu hapus file temporary, dan meningkatkan virtual low memory. Yang pertama kita akan melakukan run disk cleanup. Seperti di slide ini keterangannya, kita akan buka melalui file export. Langsung saja kita melakukan prakteknya. Kita mulai file export, kemudian kita klik disk PC, kemudian local disk C, kemudian properties ini, kemudian di general sudah, kemudian kita melakukan disk cleanup. Kita melakukan scanning terlebih dahulu. Kita menunggu beberapa detik. Ini dia file-filenya yang akan kita hapus. Kita akan mencentang apabila kita ingin menghapusnya. Sudah tercentang. Kita akan menghapus yang sudah tercentang saja. Ini kita centang dan oke. Ini akan menghapus file secara permanen. Kemudian delete file. Sudah terhapus. Tahapan selesai. Kemudian ada hapus file temporary menggunakan aplikasi cccleaner.com. Caranya buka aplikasi, jalan ke analyze, kemudian klik run cleaner. Kita langsung menuju ke aplikasinya, CC Cleaner. Ini dia, custom clean. Kemudian kita akan melakukan analyze terlebih dahulu untuk mengecek file-filenya. Kemudian kita akan melakukan run cleaner. Ini datanya ada 7,03 MB untuk dihapus. Oke, kita akan run untuk menghapus file sama tersebut. Ini sudah ada 9,03 MB terhapus. Tahapan selesai. Kemudian uninstall aplikasi berat. Ini dia yang cukup jadi masalah apabila aplikasi kita banyak yang berat atau banyak yang makan space, tapi RAM kita sedikit. Ini dia caranya, masuk ke disk PC, kemudian
Dan install or change a program. Dia aplikasinya kita perlebar. Kemudian kita akan menghapus aplikasi yang berat. Ini paling berat, exam. Saya akan menghapus yang aplikasi tidak digunakan saja, Microsoft X. Uninstall. Yes. Menunggu penginstalan. Sedang mulai uninstall. Oke. Sedang di uninstall. Kemudian kita masuk ke yang lain, tahapan lain. Ada satu lagi yaitu meningkatkan virtual low memory. Ini dia tahapannya, ada di slide. Kita langsung praktek saja. Kita akan masuk ke My Document. Kemudian kita ke Control Panel. Control Panel ini. Dan System and Security. Kemudian kita masuk ke sistemnya. Kemudian Advanced System Service Setting. Kemudian Advanced. Di sini ada format setting. Kemudian Advanced. Ini dia change atau merubah. Di sini data sudah sesuai dengan rekomendasi yang ada di bawah. Sebelumnya kita harus ini dahulu ngeklik agar tidak tercentang. Kemudian custom size, dan ini masukkan sesuai dengan recommended yang kita set. Kemudian oke. Kita selesai. Untuk melihat perubahannya kita harus restart terlebih dahulu PC atau laptop untuk melihat perubahannya. Kemudian soal ketiga, apa yang Anda ketahui dengan Disk Management System? Disk Management System adalah salah satu alat input-output yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Saat ini, disk yang umum digunakan yaitu disk cakram magnetis atau hard disk. Fungsi-fungsi yang ada di Disk Management System itu ada cukup banyak. Salah satunya yaitu menggabungkan partisi, menghapus partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, mendapatkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Untuk membuka Disk Management System ini ada beberapa cara. Salah satunya yaitu tekan Windows dan R secara bersamaan. Kemudian kita tulis disk mgmt.msg. Oke. Kita akan membuka disk management. Sudah terbuka. Kemudian ada cara lain yaitu kita buka start, kemudian kita search create and format hard disk partition. Ini dia, sudah ada. Ini akan juga membuka disk management. Di disk management ini ada volume, yaitu nama disknya, kemudian layout, kemudian type, kemudian file system, ada NTFS. Sedangkan flash disk biasanya memakai FAT32, dengan
Ini ada status menandakan disk dalam keadaan baik. Kemudian ada capacity, ada free space atau penyimpanan yang masih tersedia. Kemudian ada persentase free space, ini 100% karena belum digunakan, ini 75%. Kemudian ini ada partisi-partisinya. Apabila kita ingin menambah partisi, caranya sangat mudah, yaitu kita lakukan string volume. Itu klik kanan, string volume, wearing string space. Kita menunggu beberapa saat. Ya sudah, kita sesuaikan dengan kapasitinya ya, jangan terlalu berlebihan. Untuk contoh saya akan mengambil 60 MB saja. Partisi akan terlihat di sini nanti. Kita tunggu. Ini dia partisinya. Dan kita akan membuat new symbol volume. Next, sesuaikan aja dengan yang di atas. Kemudian ini adalah offsetnya yang akan kita namai di situ ya, drive-nya. Kita akan beri nama Next, ini juga nama labelnya. Kita akan kasih nama new volume 1. Next, finish. Sudah berberi nama dari new volume 1 di drive A. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, klik kanan, kemudian delete volume. Ini yes. Ini sudah terhapus ya, sudah jadi hitam. Apabila kita ingin menggabungkannya lagi dengan drive C, kita melakukan klik kanan, kemudian extend volume. Dan next, ini yang tersedia ya. Keluar. Extend volume. Ini dia, sudah. Next, finish. Ini akan secara otomatis tergabung. Ini sudah tergabung ya. Kemudian ada fungsi lain, yaitu mengganti nama drive ini. Ini bisa cek. Ini dia. Bisa kita ganti dengan objek sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan pakai C saja. Dan oke. Ini sudah. Dan di sini ada setting, ada explore, ada open, ada properties, refresh untuk refresh disknya. Dan ada show head action pane, help, bantuan. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.